bersama mengungkapkan diri dengan baik. Melalui demonstrasi peserta didik dapat membacakan puisi hasil karya dengan lafaz, intonasi dan ekspresi yang kuat. Nah, jadi itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya. Tema dalam materi tema 6 cita-cita. Ya. Jadi kita khususnya siswa di sini pasti punya cita-cita tersendiri ya masing-masing ya. Ya. Deskripsikan isi puisi. Ada beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk mengetahui hal-hal yang disampaikan penyair. Puisi penyair, misalnya ya, penyair itu orang yang membuat puisi, kan? Namanya penyair, ya. Bukan penyiar lain ya. Kalau penyiar orang yang membawakan berita ya. Kalau ini penyair orang yang membuat puisi ya. Ibu boleh tuliskan sedikit barangkali. Beni berjalan beriringan dengan Made. Made tertarik dengan sebuah gulungan koran yang ada di bawah Benian. Gulungan koran anak yang di bawah Beni. Perhatikan. Ada percakapan saja. Apa yang kamu bawa, Ben? Tanya Made. Aku ingin menunjukkan sebuah artikel di koran ini kepada ibu. Jawab artikel ini tentang seorang pemuda yang berani kawan. Walaupun masih muda, dia telah menjadi peternak dan pengusaha yang hebat. Kata Beni bangga. Wah, hebat, bolehkah aku membacanya sekarang? Minta Made tidak sabar. Hanya untuk kawan buka boleh membacanya sekarang sebelum aku memberikan kepada ibu. Jawab Beni sambil memberikan gulungan koran anak tersebut kepada ibu. Kita lihat ada menjadi ya terlihat muda dari Malang, menjadi pengusaha di usia muda mungkin bukan tujuannya, hanya dia hanya ingin membangun usaha mandiri selesai kuliah. Seorang pemuda bernama Triyono merintis usaha peternakan bebek potong sejak tahun 2006 dengan modal seadanya. Berbekal ilmu peternakan yang didapatnya dari tempat yang belajar di Universitas 11 Maret, ia memulai usahanya. 11 Maret itu adalah nama universitasnya ya, bukan tanggal ya, nama universitas atau sekolah ya, tidak. Usaha peternakan bebek potong ia kembangkan hingga pada tahun 2007. Ya, Triyono itu
Di sini ada peternakan sapi, ada? Ada ya? Ada. Ya banyak ya. Di sini banyak orang yang punya sapi ya. Ya. Peternakan apa lagi selain sapi tadi? Bebek. Ya. Jadi kalau peternakan bebek tadi, apa yang dimanfaatkan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari? Telurnya. Apalagi? Ya. Dagingnya. Ya. Daging ayam, daging bebek ya. Kalau ayam apa yang digunakan? Telurnya juga. Dagingnya ya sama ya. Kalau sapi itu dagingnya ya. Ya, kambing juga ya. Kambing dengan sapi sama, satu bebek dengan ayam ya sama. Dagingnya, telurnya. Ada baris dan bait. Perhatikan ya. Puisi biasanya tersusun dalam bentuk-bentuk bait. Ya. Jadi kalau kalian lihat di buku, hidupku penuh warna itu judul puisinya, hidupku penuh warna, ada beberapa bait ya di dalam saya, tapi tidak mungkin hanya kata pasti kalimat. Di dalam satu bait ada empat apa? Baris ya. Bisa kalian lihat di buku ada. Iya 1, 2, 3, 4 ya. Jadi dalam satu bait ada 4 baris kalimat ya. Dan di dalam satu puisi kadangkala ada 2 bait, bahkan ada juga yang 1 bait. Ada yang 3 bait, bahkan ada yang sampai 4 bait ya. Dan di dalam satu bait, ulangi lagi, di dalam satu bait terdapat berapa baris? 4. Baris apa? 4 baris? 4 baris kalimat ya. 4 baris kalimat. Sudah tahu kalimat? Kalimat itu adalah kumpulan dari beberapa kata ya. Ya. Beberapa kata dikaitkan menjadi satu kalimat, dan kalimat-kalimat itu dalam penulisan puisi di dalam satu bait terdapat 4 baris kalimat. Atau kalau itu bait, di dalam 4 baris kalimat kalau disatukan menjadi satu apa? Iya, pintar sekali. Jadi satu bait ya. Jadi biarpun ibu putar-putar, kalau dalam satu bait terdiri dari berapa kalimat? 4. Dalam 4 kalimat kalau digabungkan menjadi satu bait. Oke. Bisa dimengerti? Ya, saya. Jadi kalau sudah kita belajar puisi kemarin, Anggra ini boleh maju ke depan untuk bacakan puisinya. Ayo, bisa Anggra. Yang lain perhatikan ya, supaya nanti dapat diri juga membaca puisi. Hidupku sumber daya alam atau SDA ya, yang dapat diperbaharui ya, biasanya juga dikatakan diperbaharui sama.
dapatnya ini sawi, sama ini apa? Ini sawi. Ya, kalian sayuran tidak ada kembangnya, hanya kolnya yang ibu dapat ya. Ini sayur. Pasti biasa lihat mamanya beli ya. Pasar ya. Kalau buah-buahan yang kalian dapatkan, ini apa? Setelah itu yang ini buah. Kalau mangga di sini banyak ya, pohon mangga ya. Kalau itu pohon apel ada nggak? Adanya hanya di daerah Jawa ya. Kita di Sulawesi kayaknya belum lihat, mungkin ada tapi ibu belum pernah lihat ya. Kalau mangga tidak asing ya, karena banyak di sana sini ya pohon mangga. Kalau anggur seperti itu ya. Jadi tadi itu sudah jelaskan bahwa tanaman seperti ini baik bisa perhatikan ya sebagai penjawab ya. Jadi tanaman saya tadi apel sama mangga ya, pohon mangga maksudnya bisa ditanam di daerah pegunungan atau di daerah dataran tinggi yang tentunya subur. Boleh juga ditanam di dataran rendah, maksudnya di dataran begini ya. Tapi kalau kita di sini kebanyakan namanya pohon mangga ya, tidak apa-apa. Jadi kalau bisa tulis tanaman pohon mangga dan pohon apel bisa tumbuh di dataran tinggi ataupun dataran rendah yang subur, tanamnya subur. Ya, paham? Ya, iya. Tanam bisa di dataran tinggi maupun di dataran rendah. Yang penting tanamnya yang masih subur. Ya, jadi tanamnya subur. Begitu juga sayuran tadi yang jelaskan tadi, bisa juga tumbuh di dataran tinggi dan bisa juga tumbuh di dataran rendah. Yang penting tanahnya masih tanah yang subur, tidak boleh tanah yang tandus ya. Kalau tanah tandus hasilnya mungkin tidak bagus ya. Jadi atau di rendah, jadi tanahnya tanah yang subur, juga dirawat dengan baik ya. Itu juga sayurannya tadi sebagai jenis sayuran ya. Yang tanahnya subur, kita harus dapat dirawat dengan baik. Ya. Perkebunan jagung biasa ya, orang tua yang ada tentang tanam jagung banyak ya, untuk dikonsumsi untuk dimakan. Angin untuk membangkitkan listrik, tapi kita di sini tidak ada ya. Sumber tenaga listrik apa? Angin itu digunakan dibuat kincir angin untuk membangkitkan listrik, tapi di sini kita tidak ada ya. Ada sungai untuk budidaya ikan dan udang. Kita di sini ada sungai tidak? Ada ya. Masa yang kita di sini kuala ya, tapi tidak luas. Kalau di sini melihat selain budidaya ikan dan udang, gambarnya ini menunjukkan ada kegiatan pasar terapung, ya. Jadi pasar tapi bukan di daratan, ya. Dia di atas air atau sungai, ya. Ya, tapi harus luas ya, sungainya cuma kita di sini tidak ada, ya. Karena mereka menggunakan perahu untuk melakukan transaksi jual beli, ya. Bisa dimengerti? Ya, jadi kita lihat saja gambarnya. Jadi kalau di sini kita lihat gambarnya adalah sebuah kegiatan jual
sini? Nelayan ya, tapi kurang ini nelayan ya. Ada juga pegawai ya, pegawai kantoran. Ada juga apa yang sebelah? Teh. Kalau kita di daerah kita ini ada kan perkebunan teh? Tidak ya, adanya di Jawa ya, kebanyakan ya. Ini melengkapi kekurangan masing-masing. Dua, saling bertukar ya, ide atau pendapat ya. Kalau kita saling bertukar ide atau pendapat, kalau tidak pembelajaran contohnya dalam diskusi ya atau kerja kelompok ya. Jadi kita harus bertukar ide atau pendapat. Misalnya ada soal yang kita kerjakan kerja kelompok, jadi berarti kita harus tukar ide atau pendapat ya. Ya, jadi saling membantu. Jadi tadinya teman yang kurang mengerti dibantu temannya yang sudah mengerti, pola kerjasama ya. Jadi tekan masing-masing. Nah, yang tadinya belum terlalu tahu menjadi tahu ya, karena ada temannya yang sudah mengerti, dia jelaskan sama temannya yang belum mengerti ya, yang belum tahu ya. Jadi ya kalian mbak punya ya, supaya kita belajar lebih bagus lagi ya. Seperti kali ini pakai titik merah, kalau kita dia pakai batik ya, jadi ada disiplin positif ya. Oke. Gaya. Di sini ada dua orang, yang satunya namanya siapa? Mereka ini berasal dari suku yang berbeda ya. Kalau kita di sini pada umumnya kita di kelas ini suku apa? Laude ya. Kalau itu suku Bangga ya. Jadi kita di negara kita ini kita harus saling menghargai, karena kita itu ada berbagai macam suku ya. Di Indonesia ini berbagai macam suku. Ya, ada suku Jawa, apalagi? Suku Ambon. Ada lagi? Suku Kaili ya. Bugis, betul. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi kalau contohnya di sini, Dedi berambut lurus berasal dari suku Jawa dan ingin menjadi arsitek. Ini itu punya keinginan, berarti dia punya cita-cita menjadi arsitek. Ahli menggambar dia ya, menggambar bangunan-bangunan ya. Ya.
Siva, Arjan, Haikal. Satu bunga, dua dada, tiga pantai, empat lain, tuliskan pengamatan.